Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari, amma ba'd. Ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan dan dicurahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa berbuah amal, yang akan menjadi bekal kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang sangat panjang setelah kematian, perjalanan akhirat. Imam Ahmad pernah mengatakan, as-safaru qarib wat-tariqu tawil waz-zadu qalil. Safar di sini maksudnya kematian, itu dekat kata beliau, sedangkan perjalanan setelah kematian sangatlah panjang, sedangkan bekal sangat sedikit. Mari kita berusaha jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak, menambah dan menambah bekal kita, bekal ketakwaan kita, untuk menjadi bekal kita dalam perjalanan pulang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita sebagaimana yang disebutkan oleh seorang pujangga bahwa atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah engkau rela menjadi teman seperjalanan sebuah kaum, teman safar sebuah kaum yang mereka semua memiliki bekal sedangkan engkau tidak memiliki bekal? Kita enggak ada yang ridha insyaallah. Semua kita ingin pulang dalam perjalanan panjang menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa bekal yang cukup. Ya, memikul bekal yang cukup. Jangan pula kita pulang menghadap Allah Azza wa Jalla yang membebani pundak kita menjadi bekal, ya, yang kita bawa pulang di pundak kita adalah beban dosa. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ya, mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan membawa bekal ketakwaan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya karim. Jamaah yang saya muliakan, kiranya kita lanjutkan hadis yang belum selesai kita bahas. Sedikit lagi insyaallah baru kita akan masuk ke bab jazail walidain. Ya, bab membalas jasa kedua orang tua. Saya membacakan sisa sedikit dari penjelasan Syekh Husain Al-Uwaisyah hafizahullah ta'ala
dari penjelasan beliau terkait hadis yang kita sedang bahas, di mana Abdullah bin Umar, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang kita bawa, yang sudah kita sebutkan dari Urwah, di mana beliau berkata bahwa la tamtani' min syai'in ahabbah. Beliau mengatakan janganlah engkau imtina', ya, menolak alias tidak mau gitu ya. La tamtani' maksudnya di sini kata Syekh ay tanfidhi awamirihima. Jangan menolak untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah keduanya. Perintah ibu dan bapak kita. Min syai'in ahabbah. Jangan menolak dari sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka suka untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Jangan menolak, jangan membantah, jangan membangkang. Nyuruh terus. Atau kata-kata yang lain. Bentar-bentar nyuruh, bentar-bentar nyuruh lagi, capek tahu, dan seterusnya. Ya. Ini ada larangan. La tamtani' min syai'in ahabbah. Ini ungkapan Urwah, mohon maaf. Ungkapan Urwah ketika menafsirkan firman Allah dalam Al-Isra ayat 24, "Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah." Ya, rendahkanlah bagi keduanya sayap kehinaan penuh dengan kasih sayang. Beliau mengatakan maknanya la tamtani' min syai'in ahabbah. Jangan engkau menolak, membangkang, membantah dari mengerjakan sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Dan dhabitnya kata beliau di sini malam yakun fi ma'siyah. Selama perintah kedua orang tersebut tidak dalam rangka apa? Maksiat. Mungkin dari kita SMP, SMA mungkin ya sudah pernah sering kita dengar hadis populer la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk. Ana agak lemes karena belum fit banget jamaah, mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Jadi tidak ada ketaatan kata Nabi SAW terhadap makhluk siapapun dia. Dalam rangka apa? Atau dalam hal apa? Bermaksiat kepada Al-Khaliq, pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kita wajib taat terhadap kedua orang tua kita, manakala yang mereka perintahkan adalah apa? Ma'ruf. Ya. Namun apabila mereka memerintahkan sesuatu yang mungkar atau maksiat, maka di waktu itu la sam'a wa la ta'ah. Enggak boleh kita dengar, enggak boleh taat. Enggak boleh manut, enggak boleh ngikut. Ya. Karena ya bentuknya adalah maksiat kepada Allah, maka jangan kita karena mau mencari ridha kedua orang tua, akhirnya kita mengorbankan kemurkaan Allah atas diri kita. Ya. Nabi bersabda, "Man iltamasa ridhan nas bi sakhatin min Allah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang ya mencari sekedar keridhaan manusia, termasuk orang tua, yang penting bapak ibu senang dah. Mau Allah marah, mau murka, ini mau maksiat, mau mungkar, mau enggak, terserah, yang penting bapak ibu senang. Bapak ibu bilang, "Udah nak, enggak apa-apa kamu kerja di tempat riba itu, enggak apa-apa." Terus saja, padahal anaknya sudah berazimah, untuk berazam kuat untuk hijrah, meninggalkan pekerjaan yang haram yang di situ mungkin riba. Sudah mantap dia untuk hijrah, karena hijrah kata Nabi hakikatnya adalah al-muhajiru man hajara ma harramallah. Orang hijrah, sehakikat hijrah itu adalah, yang sebenar-benar hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Ada orang berstatus anak fix, anak mantap berhijrah, tapi yang Allah haramkan masih dijalanin. Itu hijrah-hijrahan. Ada anak muda katanya hijrah. Statusnya Masya Allah berubah, hijrah. Ya. Pacaran jalan terus. Hijrah apa itu?
Waliyadzubillah. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya contoh ya, seorang anak mantap keluar dari pekerjaan yang di situ ya muamalahnya adalah muamalah ribawiyah. Ya contoh-contohnya antum lebih paham lah. Tapi orang tuanya enggak, kamu harus tetap di situ nak, biar cepat kaya kita. Gajimu kan gede di situ, penghasilannya gede dan seterusnya. Tetap harus di situ, enggak boleh. Maka di waktu tersebut apa? La ta'ah, tidak ada taat. Tidak ada taat. Daripada perut kita diisi dengan barang haram, istri dan anak-anak kita diisi dan ditumbuh kembangkan fisiknya, jasadnya, gizinya dipenuhi dari asupan-asupan yang haram, ya, maka apa? Ya, mending kita meninggalkannya, ya, karena Allah pasti nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Prinsipnya kata Nabi, man taraka syai'an lillah 'awwadahu bi khairin min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan kerjaan yang haram misalnya, penghasilan yang haram, pencaharian yang haram misalnya ditinggalkan. Maka apa? Pasti Allah akan mengganti kata Nabi SAW dengan yang lebih khairan, lebih baik. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh keyakinan dan thiqah kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya. Prinsipnya alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Pekerjaan enggak hanya satu saja, lapangan kerjaan itu banyak insyaallah. Ya, dan seorang mukmin sejati dia tidak melihat kerjaan itu semata-mata mulia atau tidak mulianya. Dia lihat halal apa tidak? Halal. Itu seorang mukmin sejati, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ketika orang tua kita enggak boleh, tetap di situ, padahal Masya Allah, ya, bukan Masya Allah, ya, inna lillah, ya, penghasilannya dari ya perkara yang haram, misalnya di waktu itu enggak boleh taat kepada kedua orang tua, ya. Nah, kasihan anak istri kita. Rasul bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang lebih layak untuk ya daging tersebut. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Fi riwayah, dalam sebagian riwayat Nabi bersabda tidak akan masuk surga ya daging yang tumbuh dari hasil yang haram. Tapi fenomena yang menyedihkan hari ini sesuai dan tepat dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang Allah rahmati ya, sebagian manusia hamba Allah yang Allah rahmati. Banyakkan manusia sebagaimana Nabi SAW katakan, ya'ti zamanun 'alan nas la yubali al-mar'u min aina iktasaba malah amin halalin am haram. Akan datang masa bagi manusia di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia hasilkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram, enggak peduli lagi jemaah. Dia enggak sadar. Dalam hadis Tirmidzi dari sahabat Abu Barza Al-Aslami, Nabi SAW sebutkan, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Wa dzakara minha, Nabi SAW menyebutkan di antaranya, an malihi, akan ditanyakan tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kepada apa dia infakkan dan belanjakan. Jadi la tamtani' min syai'in ahabbah. Jangan menolak, membangkang, membantah dari sesuatu yang kedua orang tua kita itu inginkan, sukai. Sekali lagi selama bukan maksiat. Contoh yang sederhana, yang populer dan sering terdengar di telinga kita, entah mungkin dari mulut saya atau ustadz yang lain. Kisah Ba'i'atul Laban. Kisah seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya anhu, tentang kisah wanita penjual susu. Masyhur ya. Sering dengar ya, wanita penjual susu yang dia perintahkan kepada anaknya malam-malam ya dengan dikatakan qumi wakhlitil labana bil ma. Berdiri ndok, berdiri ya, cepat berdiri dan oplos itu susu dengan air. Padahal sudah dikeluarkan qarar, ketetapan, pengumuman oleh jubirnya Umar bin Khattab yang jadi khalifah di zaman tersebut, tak boleh ya susu dioplos dengan apa?
dengan air demi keuntungan, dioplos, dicampur. Jangan, nggak boleh. Hari ini apa yang nggak dicampur ya? Hatta kadang kita beli jus, ya kiranya jus apukat bener-bener pekat gitu, bener-bener ngenyengin gitu. Ternyata banyakan airnya kadang. Ya enggak? Yang kalau dibiarkan berapa menit itu pada naik sedikit. Ya. Allah musta'an. Terlepas dari boleh dan tidaknya, ya kembali ke uruf mungkin, cuman ya sebaiknya tidak dilakukan. Jangan cintai sunnah ta'ala. Jadi Umar bin Khattab mengeluarkan qarar ketetapan nggak boleh susu dicampur air, kemudian ditebar, dijual di pasar dan seterusnya, nggak boleh. Ya, itu ketetapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Khattab punya ketegasan dalam urusan pasar, perdagangan di pasar itu. Beliau tegas sampai beliau bikin aturan la yabi' fi suqina illa alim. Ya, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh ikut berjualan, masuk pasar kita ini ikut berjualan, enggak boleh, melainkan orang yang tafaqquh fid din, melainkan orang yang ngaji. Orang yang paham agama, paham hukum-hukum jual beli. Ya. Enggak boleh, peraturan yang tegas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sang putri, lihat bagaimana ya wanita ini, ya subhanallah, tidak mau mentaati ibunya, ibu loh padahal. Enggak mau dia taati ibunya, ya karena dalam hal yang dilarang gitu kan. Ada unsur ketidakjujuran di situ, kebohongan. Ya. Maka apa mencintai sunnah ta'ala, sang wanita tersebut mengatakan, sang putri mengatakan, tidakkah kau mendengar jubirnya Umar telah mengumumkan, wahai bunda, bahwa enggak boleh nyampur susu dengan air. Maka sang ibu mengatakan, sudahlah nak, berdiri aja, dicampur aja tuh susu sama air. Umar kok enggak lihat kita kok, ya kan? Fa inna Umar la yarana. Sungguhnya Umar enggak melihat kita, katanya. Yang menakjubkan adalah waktu itu kan Umar lagi belusukan radhiyallahu taala anhu, bahasa kita ya, apa istilah belusukan ya. Umar bin Khattab belusukan ngelihat kondisi rakyatnya itu sebelum subuh jemaah. Kalau sekarang kan siang-siang supaya bisa di shoot ya. Untuk apa istilahnya itu? Untuk istilahnya buat cari pencit. Antum yang lanjutin ya. Ya, buat pencitraan kadang-kadang. Ya, mungkin nggak semua, tapi banyak kayak gitu, pencitraan. Umar bin Khattab nggak ada unsur-unsur pencitraan gitu kan. Malah beliau supaya betul-betul tertutup, tidak ya terlihat gitu kan. Itu sebelum subuh beliau belusukan muter ngelihat kondisi rakyat. Maka dia dengar ketika dia ngelipir mepet di sebuah tembok, ya pagar rumah, didengar perempuan tersebut ngomong kayak gitu sama putrinya, campur air susu dengan air nak. Maka apa? Putrinya mengatakan, ketika sang ibunya mengatakan, Umar kan nggak lihat kita. Apa kata sang putri tersebut? Insya Allah, kalau ada akhwat kayak gini zaman sekarang, kalau saya belum nikah saya lamar dah. Ya, dia katakan apa? Ya ummah, wahai ibunda. In kana Umar la yarana fa inna rabb Umar yarana. Kalau seandainya Umar enggak ngelihat kita, Bu, sesungguhnya Tuhannya Umar ngelihat kita loh. Ini didikan apa kayak gini jemaah? Coba kalau akhwat putri-putri kita zaman sekarang punya keimanan level-level kayak gini. Ya, tentrem negeri kita mungkin ya. Solehahnya kayak gini, takwanya kayak gini, khauf, rasa takutnya, muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Betapa banyak kita orang tua dikibulin sama putri-putri kita hari ini. Ya, mau pergi belajar bareng apa ya, tau-taunya pergi melancong kemana, jalan-jalan sama Allah musta'an. Banyak ditipu orang tua sekarang. Apalagi yang kurang perhatian tentang agama anak perempuan, ya bebas gitu kan. Alhamdulillah. Dan semua akan menjadi hisab nanti di yaumul qiyamah. Akan ditanya kita tentang bagaimana kita mendidik anak-anak perempuan kita terutama. Ya. Maka dia mencintai sunnah ta'ala. Umar bin Khattab ketika dengar seorang akhwat ngomong kayak gitu, kalau Umar enggak ngelihat kita, kan Tuhannya Umar ngelihat kita, Bu. Langsung maknyes gitu di hatinya Umar radhiyallahu taala anhu. Ada akhwat kayak gini gitu.
Ini didikan apa yang seperti ini? Luar biasa gitu kan. Akhirnya dia kembali, Umar bin Khattab pulang dan mengumpulkan semua anaknya. Umar bin Khattab anaknya wakih tenan jemaah. Kan beliau dalam satu athar mengatakan sengaja saya memperbanyak mencampuri istri saya supaya keluar mujahid-mujahid yang akan berjuang di jalan Allah SWT. Sengaja beliau sering-sering mencampuri istri beliau biar banyak anak yang akan berjuang di jalan Allah di saat banyak umat Muhammad hari ini takut punya banyak anak. Makan karopo katanya gitu. Kayak dia aja yang kasih rezeki buat anak-anaknya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah bilang kami yang kasih anak-anak kalian rezeki, bahkan kalian bapak-bapak ibu-ibu juga kami yang kasih rezeki kata Allah. Apa yang perlu ditakutkan? Anak kita udah ada rezekinya sendiri yang mencintai SWT. Ya. Ya. Jadi bahkan putra beliau Abdullah bin Umar semi-semi bapaknya lah. Abdullah bin Umar dalam sebagian athar yang sahih, beliau kalau Ramadan itu berbuka, kita orang berbuka kan pakai makanan ya. Kalau Abdullah bin Umar, anaknya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Umar itu bukanya suruh istrinya masuk kamar. Coba bayangkan. Mereka mindsetnya beda dengan kita yang mencintai. Misalnya mindsetnya bagaimana bisa punya anak banyak berjuang untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ada yang mati nanti sebelum balik misalnya, mereka jadi afrad di yaumil qiyamah. Afrad itu anak-anak yang mati sebelum balik yang akan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Ya. Itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Umar bin Khattab kumpulkan semua anak-anaknya, maka apa? Dia tanyakan, siapa di antara kalian anak-anakku yang belum menikah? Saking banyaknya anaknya, lali siapa yang udah nikah, siapa yang belum. Saking banyaknya anaknya, coba bayangkan. Maka Asim, putra beliau Asim bin Umar bin Khattab, itu mengangkat, Anebi, ya abah yang belum nikah, bahasa kita gitu. Saya yang belum nikah. Maka dikatakan idhab ila binti ba'iatil laban. Pergilah kau kepada anaknya seorang wanita penjual susu. Ya. Untuk melamarnya. Tadinya dia berpikir saya akan disuruh pergi ke anaknya gubernur mungkin, namanya juga anak khalifah. Cocoknya nikahnya sama anak-anak pejabat, anak gubernur. Ternyata disuruh pergi ke anak tukang penjual susu. Ya pastinya kan kalau orang yang muda-muda yang ngedon kan, aduh, piye kok. Jomplang amat si anak pejabat, ibaratnya nikahnya sama anak tukang jual susu. Turun derajat gitu kan. Ragu-ragu Asim, ya, kayak nggak mau gitu. Ngelihat anaknya ragu-ragu, nggak mau sama perempuan yang sesolehah itu gitu kan. Maka Umar bin Khattab sampai berkata, "Illam yatazawwajha ahadun minkum tazawwajha Umar." Paham enggak maksudnya? Apa artinya? Kalau seorang di antara kalian enggak ada pun satu pun yang mau nikahi akhwat itu, wis bapak aja yang maju. Umar yang akan nikahi dia. Bapak coba. Karena langka nemu akhwat sehebat itu, sesolehah itu, sejujur itu, bayangkan. Ya. Jarang jemaah cintai sunnah ta'ala. Kecuali yang Allah rahmati. Langka itu. Itu ibaratnya apa ya, harta karun yang tersimpan itu yang mencintai. Luar biasa. Akhirnya Asim mengatakan, da'ni andur ilaiha wa tandur ilayya. Ya wes pak, enggak apa-apa. Tapi biar dia lihat saya juga lihat dia. Apa istilahnya? Nazar. Jangan beli kucing dalam drum. Dalam karung. Gitu. Ya. Maka nazar, lihat, dan batasan-batasan nazar sudah pada belajar insyaAllah ya. Ada khilaf memang batasan-batasannya. Dan kalau saya jelaskan, bapak-bapak pasti ketawa. Gitu kan. Menurut sebagian pendapat ada yang parah-parah gitu kan. Batasan nazar, melihat calon wanita yang mau diperistrikan. Itu ada yang pendapatnya agak sadis-sadis gitu kan. Maka apa? Yang mencintai sunnah ta'ala, ternyata Asim senang, perempuannya juga, oke, senang, akhirnya menikah. Ya subhanallah, pernikahan yang barakah, yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang putri. Jadi Asim menikah dengan putri wanita penjual susu tersebut, lahirlah seorang putri, ya, namanya siapa? Laila. Siapa? Laila.
Ya. Namanya Laila, berarti cucunya Umar berarti ya. Laila binti Asim Laila binti Asim bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putri namanya Laila. Ya. Putrinya Asim, Laila binti Asim. Ya. Nah, Laila ini nanti ya nikah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Laila ini nanti menikah kemudian dapat anak namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sering dengar kan? Khalifah yang soleh, khalifah yang nyunnah pula gitu. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz lahir dari ya Laila, seorang Laila. Masya Allah. Kemudian yang mencintai. Ini contoh saja bagi kita bahwa ya tidak ada ketaatan kepada siapapun, mau ibu, mau bapak, apabila dalam rangka apa? Kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dusta, bohong, ngibulin orang, dan seterusnya gitu kan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh taat. Ya. Banyak contoh-contoh lain insyaAllah yang bisa kita baca tentang tidak bolehnya taat kepada orang tua ketika mereka menyuruh kita untuk maksiat. Yang paling viral adalah apa? Yang sudah kita bahas juga di sini tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh murtad oleh siapa? Oleh ibunya meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia mogok makan, mogok minum, enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau berteduh, dia jemur terus. Coba. Sampai 3 hari 3 malam kalau enggak salah itu. Maka apa? Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kalau seandainya ibu punya 100 nyawa, satu persatu mati gara-gara mogok makan, mogok minum, hanya supaya saya meninggalkan agama Muhammad, ma taraktu. Saya tidak akan pernah tinggalkan. Saya enggak bakal murtad, Bu. Walaupun ibu punya nyawa 100, satu persatu mati karena mogok makan, mogok minum, enggak mau berteduh, berjemur terus, mati semuanya 100 nyawa, enggak bakal saya tinggalkan agama Muhammad. Keteguhan yang luar biasa, jemaah. Mempertahankan akidah, mempertahankan agama, mempertahankan iman, mempertahankan tauhid. Ya, luar biasa. Baik. Kemudian disebutkan dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Ya. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini kalau kita ceritakan tentang kecerdasan beliau, pelongok-pelongok kita kadang jemaah. Masya Allah, yang kecerdasan beliau luar biasa. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti punya kitab namanya Adwa'ul Bayan. Ketika beliau menjelaskan tentang ayat wakhfid lahuma janahadz dzulli, rendahkanlah bagi kedua orang tua itu sayap kehinaan, merendah. Maknanya annal janah huna yusta'malu fi haqiqatihi. Bahwasanya sayap di sini digunakan ya pada apa? Hakikatnya. Li'annal janah yutlaqu lughatan haqiqatan ala yadil insan, karena janah itu dimutlakkan ya secara hakikat itu terhadap apa? Terhadap tangannya manusia. Kalau burung kan paham ya? Kalau burung kan pahamlah kita ya sayapnya. Kalau manusia ya sayapnya ini, tangan ini sebenarnya. Kalau pada diri manusia ini tangan ini juga bisa dibahasakan janah. Ini dua tangan ini ibarat sayap kita aja mah cintai sunata. Ya, ibarat dua sayap kita. Kalau nggak salah ada tuh olahraga apa tuh namanya yang terjun dari tebing, yang olahraga apa namanya itu yang kayak tupai loncat itu. Apa itu olahraga? Nggak ngerti saya apa tuh. Nah itu, ya pokoknya itu mirip. Jadi ala kulli hal ya kalau pada manusia janah itu ya ini nih. Kalau pada manusia dua tangan ini janah. Ini janah ini. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sayap kalau bahasa dalam dunia burungnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak burung apa yang sudah ngatukkan sayapnya. Enggak. Kalau terbang kan mau naik burung dia kebakkan sayapnya. Tapi kalau udah mau turun gimana? Dia katupkan kan sayapnya. Begitulah kita di depan apa? Ibu kita. Wakhfid. Rendahkan, katupkan. Jadi tangan kita ya jangan telek-telekan kayak gini. Iya gimana Pak Dasrul? Jangan. Sombong kali. Gimana Pak Dasrul? Sopan. Ya. Kita kayak rendah kecil di depan bapak kita. Walaupun kita besar ibaratnya begini. Insyaallah. Walaupun gak harus sujud-sujud sungkem-sungkeman. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Kemudian ya, wal khafdu musta'malun fi ma'nahu al-haqiqi alladhi huwa ضد الرفع لأن مريد البطش يرفع جناحيه ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه يا فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما. Ini saya jelaskan tadi. Jadi merendahkan sayap di hadapan kedua orang tua ini kinayah, menunjukkan apa? Penghinaan diri, tawadhu di hadapan mereka. Jangan sombong, jangan pongah, jangan berkacak pinggang istilahnya. Jangan. Ini harus banyak istighfar kita kalau yang pernah berhadapan sama bapaknya, ibunya, ya lagi berdiri atau apa, terus kacak pinggang. Depan bapaknya, ibunya lagi ngobrol. Kayak orang mau ngajak berantem bapaknya atau ibunya. Nggak boleh dia mencintai. Istighfar kita, banyak-banyak istighfar. Banyak dosa kita ini terhadap kedua orang tua kita. Banyak-banyak istighfar. Ya, kesalahan-kesalahan kita terhadap mereka dahulu, baik yang orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal, kita banyak-banyak istighfar. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza wa Jalla juga pernah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 88, menunjukkan Nabi saja disuruh oleh Allah untuk apa? Merendah, tawadhu. Tidak pongah-pongahan, berkacak pinggang di hadapan para sahabat. Nah, kerjain nih. Tidak. Nabi kita bukan tipe pemimpin kayak gitu. Tinggal suruh-suruh ngomong. Nabi kita kalau ada kerja apa sahabat itu, malah Nabi kita juga apa? Terdepan bekerja. Ingat ketika bangun Masjid Nabawi? Apakah Nabi kita jadi mandor? Nah, kerjain nih, angkat nih. Ammar bin Yasir, angkat nih, angkat. Dah. Beliau juga ikut apa? Ikut bekerja, ngangkat batu. Sampai mereka bikin syair itu, ya, celaka kita, Rasul ngangkat batu, kitanya bertelek tangan diam-diam dan seterusnya, maksudnya perbangku tangan diam-diam. Nabi ngangkat batu, ya, kitanya malah diam-diam. Dia buat syair itu mereka tuh, ya, subhanallah, ya. Dan di waktu itu Ammar bin Yasir ngangkat batu dua langsung gitu, batu bata itu dua langsung. Nabi kasih tahu dia akan dibunuh oleh kelompok yang apa? Kelompok yang zalim. Ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Nabi ikut bekerja, ya. Antum ingat ketika menggali parit Khandaq itu di perang Ahzab, perang Khandaq istilahnya, ya. Itu apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikut nyangkul bikin apa? Bikin parit atas usulan dari sahabat siapa? Luar negeri. Siapa? Salman Al-Farisi, bukan Arabi tapi Farisi, Persia. Ya, yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah gara-gara dia dari sono gitu. Tehran kalau sekarang. Jentai sono taala Iran. Beliau ikut kerja sampai tangan beliau berdarah-darah, samblek atau luka gitu, berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai berdarah-darah tangan beliau. Sampai beliau mengatakan, "Berdarah enggak berdarah, kau telah berdarah lebih parah di medan jihad," katanya. Serahlah. Darah-darah kau tangan gitu. Nabi SAW. Ya. Alaihi salatu wassalam. Sampai sahabat ketika kesusahan untuk memecahkan atau mengangkat satu batu yang keras gitu, maka Nabi SAW dengan begitu ya gampangnya mengambil minjal sejenis apa tuh? Cangkul tajam itu untuk apa? Ngangkat tuh batu, ternyata memecahkan tuh batu itu kayak udah kayak kick aja tuh, hancur gitu. Padahal sahabat susah banget gitu. Lihat mujizat Nabi SAW. Yang ajib ketika Nabi SAW mengangkat itu apa bahasa kita tuh? Apa yang buat yang tajam itu buat mecah-mecah? Apa bahasanya? Dunia tukang kayak kacul. Sejenis itu dah. Itu ketika Rasul ngangkat itu kelihatan perut beliau sedang diikat dengan batu. Kenapa? Kekenyangan, lapar. Insyaallah. Dan banyak sahabat yang memang di hari Khandaq, perang Khandaq itu mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu, lapar, mencintai Sunnah Ta'ala. Ya. Itu jihad loh jemaah, jihad. Tahan mereka lapar. Kita ngaji sejam saja, aduh lama ustadznya ini lapar nih. Pikirannya udah siput aja tuh. Udah, insyaallah. Kurang sabar umat akhir zaman jemaah. Padahal enggak berdarah-darah. Jihadnya, jihad ngaji, enggak berdarah-darah. Mereka jihad berdarah-darah.
Nggak tidur mereka malam tuh menjaga di seberang Khandaq itu. Ya enggak? Dingin sedingin-dinginnya sampai Abu Sufyan ya saking nggak kuatnya terus angin kenceng mengangkat tenda-tenda mereka. Udah, kalian perang aja, saya nggak mau perang, pulang aja katanya Abu Sufyan. Udah nggak tahan saking dinginnya dan angin kenceng. Insyaallah. Pasukannya Allah itu angin mencintai sunnah ta'ala. Pulang Abu Sufyan. Ya. Itu dia mencintai. Tapi kesabaran sahabat itu udah nunggu di seberang, nunggu. Seberang parit. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Nabi kita disuruh tawadhu. Yang menunjukkan janah maknanya adalah apa? Ya, bisa diartikan apa? Tangan. Kalau di manusia artinya tangan. Apa kata Allah? Waqfid janahaka lil mu'minin. Ya. Rendahkan janahmu, tanganmu maksudnya ya. Dalam artian dirimu Muhammad rendahkan ya terhadap orang-orang beriman. Jadi jangan pongah, congkak di hadapan orang beriman Muhammad. Makanya Nabi kita tawadhu, merendah diri sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau manusia paling mulia. Sampai kadang awal-awal tuh beliau sallallahu alaihi wasallam kalau duduk dengan para sahabat di masjid ya sama rata. Enggak kayak gini jemaah. Sama rata, duduk di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga banyak orang yang tidak pernah kenal dan lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke masjid pengen tahu Nabi kita mana, sampai harus nanya dulu karena sama duduknya. Kalau raja kan pasti ketahuan kan di singgasananya tinggi gitu kan, panakawalnya di bawah ya enggak? Ini mana orangnya? Pemimpin kalian yang namanya Muhammad mana ini? Sampai mereka bertanya, "Ayyukum Muhammad?" Yang Muhammadnya mana nih? Gitu bahasa kita gitu. Sampai dikasih itu, dzakal abyad al-muttaqi. Noh, yang orangnya putih-putih lagi nyandar. Sana sama. Sampai beliau diusulkan oleh sebagian sahabat, ya, ditempatkan duduk di tempat yang agak sedikit tinggi biar orang kalau datang enggak perlu nanya lagi. Repot nanya mana Muhammad, biar langsung oh itu orangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah yang saya muliakan. Tadi di Al-Hijr ayat 88. Allah katakan kepada Nabi kita, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Makanya antum bisa buktikan dan sering saya sampaikan sebagian majelis bagaimana ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika beliau Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kan momen bersejarah ya jemaah ya. Kemenangan kaum muslimin di mana Mekah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ya. Maka kan lumrahnya kalau seorang raja bisa menaklukkan sebuah negeri, biasanya dia apa? Wah, gagah-gagahan kan? Menampakkan bahwasanya kami hebat, kuat. Kalian lemah, awas, jangan macam-macam. Lumrahnya begitu. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, ya kata Abdullah bin Umar, beliau menunggangi onta beliau, wa huwa yuta'ti'u ra'sah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu apa? Di atas ontanya itu tawadhu, menundukkan kepalanya. Enggak ada yang habis kalian, enggak ada. Tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayang umatnya banyak pongah dan sombong. Ya, kecuali yang Allah rahmati. Jangan pelihara penyakit sombong jemaah. Merasa paling kuat, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling alim, merasa paling pinter sehingga enggak menghormati orang. Ya. Jadi langit manusia semuanya diinjak-injak. Ya. Direndahkan, dihinakan. Itu bukan karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syu'ara 215. Allah perintahkan kepada Nabi kita, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Muhammad, rendahkan sayapmu. Maksudnya apa? Tawadhu. Kinayah dari tawadhu, rendahkan sayapmu. Buat siapa? Buat orang yang mengikuti engkau dari orang-orang beriman. Nabi kita disuruh tawadhu hatta kepada para sahabat beliau. Ya. Gak ada tuh Nabi kita kalau datang sahabat ya nampakkan segen sama Nabi, kemudian kesempatan gitu. Wah, makin pongah gitu Nabi.
Saya mulia, kamu rendah gitu, enggak. Antum ingat kisah ketika seorang laki-laki datang gemetar di hadapan Nabi, yirta'id. Gemeter depan Nabi, ngomong depan Nabi gemeter. Saking haibah dan karisma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, hawin alaik, mas, slow mas, santai mas, nggak usah kayak gitu. Ya, ya, saya ini hanyalah sekedar anak dari seorang wanita Mekah yang dulu makan qadid. Qadid itu daging yang diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan di dendeng bahasa kita ya, dendeng kering ya, dikeringkan, dijemur di atas batu, keras untuk jadi tabungan makan di berapa bulan ke depan dan seterusnya. Miskin. Ya, insyaallah. Orang biasa kami bukan keluarga raja atau pejabat, enggak. Biasa aja. Hawin alaik, slow aja mas, enggak usah kayak gitu. Kalau Nabi kita tipikal orang sombong, pongah, semakin menjadi-jadi kalau emang saya hebat, saya mulia, kamu rendah, gemeter aja loh. Enggak. Mas, jangan kayak gitu. Biasa aja, mas. Ya, apa adanya sallallahu alaihi wasallam. Lihat sekarang, ya, umat beliau, apalagi kalau udah dikatakan kiai, ustadz, habib dan yang lainnya oleh masyarakat, sebagian masyarakat diagungkan, dimuliakan, udah makin pongah. Kalau nggak disambut petasan datangnya itu nggak merasa dimuliakan. Terjadi nggak tuh? Terjadi, mencintai. Apa gitu Muhammad SAW? Bisa nggak sahabat nyambut Rasul pakai petasan? Kalau datang pulang bisa, nggak dilakukan. Tawadhu. Udah jubah nyabut tanah, udah, masya Allah, udah kayak malaikat datang gitu. Nggak segitu, yang kau klaim sebagai kakekmu nggak kayak gitu. Tawadhu gitu loh. Masya Allah. Kadang-kadang saya geli ngelihatnya cuma, geli malah ngelihatnya. Nggak gitu loh, kakekmu nggak kayak gitu. Kalau memang kau bener, ya, nggak kayak gitu. Tawadhu. Ya, kadang nggak ada aura-aura tawadhu, nggak kelihatan kadang-kadang. Apalagi yang viral-viral di YouTube itu, ngamuk, katanya kotor, ngomongnya kotor, udah kayak tuan raja udah itu. Apa-apa harus diservis. Apakah Muhammad kayak gitu? Sallallahu alaihi wasallam. Malu. Bikin malu gitu. Waliyadzubillah. Ada apa tidak? Ada. Jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Ya, gaya hidupnya, udah kayak tuan raja, apa-apa diservis, pakai. Mau aja ditipu manusia. Ya, Allah musta'an. Ya karena kebodohan mencintai sunnah ta'ala. Geli saya ngelihatnya, malu juga. Sisi lain malu gitu. Rasulullah berlepas dari tipe-tipe orang kayak gitu. Walaupun dia mengaku apanya Nabi gitu. Enggak. Nabi enggak kayak gitu. Jangan tertipu jemaah. Banyak sekarang memanfaatkan manusia untuk na'udzubillah. Ilmu enggak dapat. Ya, ilmu enggak bikin pinter tuh. Cuman rame-rame apa, enggak. Coba tanya tentang apa? Rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah. Apa tahu mereka? Enggak ngerti rata-rata. Karena ngajinya cuma nyanyi-nyanyi mulu. Akhirnya enggak paham. Rame-ramean doang dan seterusnya. Allah musta'an. Ya, ini saya sampaikan karena kesian melihat kondisi sebagian umat yang mencintai. Saya bicara secara umum ya. Kemudian ikhwatal Islam yang cintai sunnah ta'ala. Jadi Nabi kita tuh tawadhu. Diperintah oleh Allah. Enggak mungkin beliau membantah perintah Allah. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu. Maksudnya dirimu Muhammad rendah. Tawadhu. Buat siapa saja mengikuti engkau dari orang-orang beriman. Mana tawadhunya yang kelihatan di YouTube sekarang yang viral-viral itu? Mana tawadhunya? Ya, semua harus dipakaikan, disiapkan. Allah musta'an. Mana tawadhu? Makanya Umar bin Khattab selevel Umar, mulia siapa Umar dibanding kau? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memesankan, wahai penuntut ilmu, tawadhu kepada gurumu, wahai guru, tawadhu kepada muridmu. Ini muridnya aja yang disuruh tawadhu, gurunya enggak tawadhu sama muridnya. Piye? Ini yang ngomong Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mencintai, bukan Abu Usama. Ya. Kemudian jangan mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Kita ngomong lebih jauh lagi. Jibril alaihissalam. Siapa Jibril? Aminul wahyi. Ya, yang diberi amanah untuk membawa wahyu kepada para anbiya, menerima wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada nabi di bumi. Allah tegaskan bahwasanya para malaikat itu memiliki apa jemaah? Sayap. Ini kebetulan kita lagi bahas waqfid janahaka.
Waqfid janah waqfid lahuma janahad dzulli. Kita lagi bahas tentang janah, makna janah. Ya, sayap. Jadi Allah sebutkan di surah Fatir bahwasanya ya Allah menciptakan malaikat itu memiliki apa? Sayap. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Ya, mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat malaikat itu utusan. Kemudian apa? Uli ajniha, mereka memiliki sayap. Ada yang dikasih sayap berapa kata Allah? 2, 3, 4. Ada yang Allah lebihkan. Seperti Jibril punya berapa? 600 sayap. Satu sayap bisa menutup bumi ujung ke ujung. Sampai kalau Jibril ngepakkan sayapnya satu aja, itu matahari nggak kelihatan. Besarnya kayak apa? Nah. Tapi subhanallah, ketika Nabi kita Isra Mi'raj, ketika Nabi kita Mi'raj, dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengatakan dalam haditsul Baihaqi, Tabrani, Ibnu Abi Asim, Al-Imam As-Suyuti, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Albani rahimahullah, bahwa Nabi bersabda, "Marartu lailata usriya bi", aku melewati di malam aku diisrakan oleh Allah Azza wa Jalla bil mala'il a'la, melewati malaikat-malaikat yang merupakan komunitas langit, penduduk langit gitu, dilewati oleh Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah. Lihat, sedangkan Jibril saya lihat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu kal hilsil bali, kayak kain pelana onta. Tahu pelana onta ya? Ada kain biasanya ditaruh di atasnya itu untuk mengempukkan mungkin pelana. Itu lusuh. Jibril saya lihat itu lusuh. Kayak dengan sayapnya yang 600. Kayak nggak berdaya. Lusuh deh, kayak pakaian nggak ada. Udah. Yang tadinya rapi kemudian udah nggak ada harganya sudah. Lusuh. Itu Jibril alaihissalam. Yang Allah berikan gelar. 6 gelar langsung. Innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Coba 6 gelar, 6 keistimewaan Allah berikan siapa? Terhadap Jibril alaihissalam. Tapi dilihat oleh Nabi kita kal hilsil bali min khasyatil. Saking takutnya kepada Allah, merendah diri kepada Allah, itu kayak pelana onta yang lusuh sudah menghinakan diri, jangan mencintai SWT. Di saat banyak manusia padahal nggak punya apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak punya, sombongnya, naudzubillah. Makanya di antara orang yang didahulukan azabnya nanti orang miskin yang sombong. Selain orang tua yang berzina, kakek-kakek berzina, di antara yang didahulukan adabnya orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong, ada yang disombongin walaupun tetap haram, tapi miskin sombong, benar-benar nggak tahu diri. Udah bodoh, miskin, ya, nggak punya apa-apa, pongah, congkak, sombong, Allah musta'an. Nggak tahu diri itu kan, mencintai SWT. Jangan sampai kita seperti sosok-sosok manusia seperti itu. Karena kesombongan itu adalah ridha Allah, kata Nabi SAW. Kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Siapa yang merampas pakaian Allah tersebut, pasti dia akan dicampakkan ke neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk insyaAllah ke bab yang berikutnya. Ini sedikit saja yang saya sampaikan, jamaah. Saya butuh istirahat juga karena belum terlalu fit. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab baru, babu jazail walidain, bab membalas jasa kedua orang tua. Dan ini tidak akan pernah mungkin, tidak akan pernah mungkin. Sebagaimana sulit kita mendapatkan orang tua kita ya dalam keadaan jadi budak, kemudian kita beli, kemudian kita merdekakan, itu kondisi yang sulit nggak ya, Ma? Sulit nggak? Sulit seseorang anak bisa mendapatkan anak orang tuanya itu kebetulan jadi apa? Budak yang diperjualbelikan orang, ketemu, bapak, aku jadi budak, nak, dijual sana, dijual situ, pindah ke satu tuan, ke tuan yang lain. Ya, tolong dong merdekakan aku, nak, beli aku, merdeka. Langkah, susah untuk didapatkan. Biasanya selama orang tua punya anak, biasanya anaknya akan terus menjaga orang tuanya kan, nggak akan sampai jatuh
ke dalam dunia perbudakan gitu kan. Saking sulitnya kita dapatkan orang tua kita jadi budak kemudian kita beli lalu kita merdekakan, saking sulitnya, begitu juga sulit, hampir syibul mustahil, nggak mungkin kita akan membalas jasa kedua orang tua kita, terutama ibu. Nanti kita akan sampaikan riwayat-riwayat Ibnu Umar, kisah-kisah Ibnu Umar tentang orang Yaman yang datang haji kemudian gendong ibunya, subhanallah, menggendong ibunya, ya. Banyak riwayatnya, ada ya, kalau riwayat Umar bin Khattab mengatakan, ya, bagaimana nih saya tawaf menggendong ibu saya, tawaf, apakah saya telah membalas jasa ibu saya? Kata Umar bin Khattab, wala bi rad'atin wahidah. Satu kali kau nyedot nenen tuh, menyedot nyusuk tuh sama emakmu itu, satu kali sedot, itu nggak akan terbalas. Apalagi berhari-hari kau sedot ya air susu emakmu, nggak akan terbalas. Wala satu kali sedot itu, kata Umar bin Khattab, nggak akan terbalas jasa orang tua kita, ibu kita terutama yang mencintai. Dalam riwayat lain, wala ya kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha. Ya, walaupun satu kali denan, ya, itu nggak akan terbalas. Dari denan ibu kita ketika melahirkan itu nggak akan pernah bisa terbalas. Ya mencintai Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain seorang sahabat nanya, bagaimana saya nih? Ya kemana-mana ibu saya tuh harus saya gendong. Ngapa-ngapain dia mah, kalau aktivitas apa pasti harus saya gendong. Kadang-kadang dia pipis di punggungku. Itu akhirnya ketika saya ingin bersihkan apa dan seterusnya, itu saya turunkan, saya bersihkan apa. Kemudian nanti aktivitas lagi mau kemana lagi, minta kemana lagi, saya gendong lagi. Begitu hari-hariku, gendong emakku. Ngapa-ngapain tak gendong. Apakah aku telah dikatakan membalas jasa ibuku? Gak bisa. Nanti kita akan sampaikan insyaAllah riwayat-riwayat tersebut, biar kita semakin mantap dan yakin bahwa memang terlalu besar jasa orang tua kita tersebut, sehingga tidak akan pernah bisa untuk kita ya, membalas jasa kedua orang tua kita. Antum beli Jakarta beserta isinya, bangunannya dan semua aset-asetnya, antum beli semuanya, saking kayanya antum kasih ke emak antum, gak akan terbalas jasa mereka. Walau satu kali ngeden, bagaimanapun sekali lagi kita bisa nongol di muka bumi ini dengan sebab mereka. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.